Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Emral MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori latihan. Yang saya hormati kawan-kawan dan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan ini izinkan kami mencoba memaparkan materi yang dibebankan kepada kami sebagai mahasiswa, di mana pada kesempatan ini kami diberikan tugas untuk menjabarkan salah satu materi dari teori latihan, yaitu prestasi olahraga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada presentasi ini yang akan menyampaikan nantinya terdiri dari dua orang, yaitu Bapak Sulaiman yang nanti akan menyambung sehabis ini video yang saya sampaikan. Yang kedua yaitu saya sendiri, Riko Ricardi. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf apabila video ini mungkin ada kekurangan, karena memang di kondisi sekarang saya dan keluarga dalam keadaan isolasi mandiri. Kami mohon doa dan dukungan dari semuanya, semoga kita selalu dalam lindungannya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, langsung saja. Prestasi olahraga dan faktor yang mempengaruhinya. Pengertian prestasi. Menurut Sadirman AM 2001 halaman 46 menjelaskan bahwa prestasi adalah kemampuan nyata yang menghasilkan interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam diri maupun dari luar individu yang sedang belajar. Sedangkan menurut Atabrani tahun 1991 halaman 22 menjelaskan kalau prestasi adalah kemampuan nyata atau actual ability yang dicapai individu dari suatu kegiatan atau usaha. Selanjutnya, definisi atau pengertian olahraga. Definisi olahraga menurut beberapa pakar ensiklopedia Indonesia menjelaskan bahwa olahraga adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang atau dapat dikenal regu atau rombongan. UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan, bersih perjuangan, melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri kita sendiri. Sedangkan menurut Kholik Mutahhir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang mendorong, mengembangkan, dan membina potensi jasmani dan rohani dari seseorang, baik sebagai perorangan atau sebagai anggota masyarakat, berupa permainan. Selanjutnya, pengertian prestasi olahraga. Dari beberapa pendapat tersebut, mungkin di paper kami lebih lengkap, ada banyak kutipan-kutipan yang lebih kami tuliskan. Jadi dari beberapa pendapat tersebut kami mencoba mengambil kesimpulan bahwa prestasi olahraga adalah hasil maksimal dari kemampuan yang dicapai oleh seseorang atlet maupun tim melalui proses latihan dalam sebuah cabang pertandingan olahraga. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi olahraga. Prestasi olahraga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat kami bagi menjadi beberapa macam berdasarkan yang kami gali. Faktor internal yaitu pertama kondisi fisik, yang kedua itu teknik, yang ketiga taktik, yang keempat adalah mental.
Kondisi fisik. Untuk kondisi fisik merupakan unsur kemampuan dasar yang sejogjianya harus dimiliki oleh seorang atlet untuk mencapai suatu prestasi olahraga. Kondisi fisik menggambarkan kemampuan fungsi tubuh seorang atlet. Maka dari itu, kondisi fisik merupakan item yang sangat menentukan prestasi seorang atlet. Selanjutnya adalah teknik. Teknik adalah sebuah kemampuan yang harus dimiliki seorang atlet, di mana kondisi fisik adalah hal penunjang dari teknik tersebut. Seorang atlet harus bisa menguasai teknik dari cabang olahraga yang digelutinya. Sebagai contoh, seorang atlet bela diri, maka dia harus mempunyai serangan, baik pukulan, baik tendangan, ataupun belaan yang akurasinya bagus. Oleh karena itu, mungkin pelatih akan memberikan program latihan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh atletnya. Yang seterusnya adalah taktik. Taktik di sini adalah merupakan unsur yang sangat dibutuhkan selain kondisi fisik dan teknik tadi. Kondisi fisik dan teknik adalah penunjang dari taktik yang akan kita pakai dalam satu pertandingan. Pelaksanaan taktik atau strategi itu sebenarnya dapat dibagi beberapa macam juga menurut kami, yaitu taktik individu dan taktik kelompok. Taktik individu mungkin pada cabang-cabang olahraga individu seperti olahraga bela diri atau olahraga yang memang pertandingannya dilakukan one by one gitu. Sedangkan taktik kelompok atau individu biasanya banyak dipergunakan pada olahraga bergu atau permainan seperti bola voli, sepak bola, atau basket dan sebagainya yang merupakan tim. Yang terakhir adalah mental. Bagi seorang pelatih atau atlet harus memiliki mental yang kuat, karena dari mental yang kuat seorang atlet tidak buru-buru dalam mengambil sebuah keputusan dalam pertandingan. Dan dengan adanya mental seorang atlet, maka akan bisa mengeluarkan kemampuannya, baik tadi itu tekniknya, baik itu taktiknya secara maksimal. Berdasarkan pengamatan di lapangan, mental itu sangat berpengaruh. Seorang atlet yang memang mentalnya bagus, maka semua teknik, taktik yang dia miliki bisa dia keluarkan. Sedangkan seorang atlet yang pada saat latihan dia bisa memiliki teknik yang bagus, memiliki taktik yang bagus, mungkin kondisi fisiknya juga bagus, tapi mental yang kurang bagus di saat pertandingan akan membuat performanya atau penampilannya itu akan drop. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk video ini akan disambung atau disampaikan oleh kawan kelompok saya, yaitu Bapak Sulaiman. Kepada Bapak saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Rico Ricardi yang telah menyampaikan presentasi dalam rangka perkuliahan dengan Pak Emral dengan mata kuliah kepelatihan. Menyambung dari pembicaraan saudara Rico Ricardi, apa yang disampaikan oleh Rico Ricardi masalah faktor prestasi eksternal. Faktor eksternal adalah faktor pengaruh dari luar. Di antaranya adalah pengaruh pelatih, alam, sarana, wasit, penonton, keluarga, dan organisasi olahraga yang bersangkutan. Baik, untuk pengaruh pelatih. Pelatih sangat menentukan untuk suatu atlet untuk pencapaian prestasi. Karena seorang pelatih
beliau harus mampu memberi, menilai, dan mengevaluasi, sehingga untuk pencapaian prestasi terhadap pelatih itu sangat ditentukan dengan pelatih, dengan faktor eksternal itu. Kemudian alam itu juga menentukan. Ada alam yang daerah itu dingin, ada yang alam itu daerah itu panas. Itu termasuk penyesuaian diri. Kemudian yang ketiga, sarana ini sangat menentukan. Sarana untuk pencapaian prestasi itu sangat. Pertama, dengan latihan sarana yang bagus itu untuk perolehan prestasi itu lebih mudah dibandingkan tidak ada sarana, itu sudah pasti. Untuk berikutnya yaitu wasit. Wasit juga tidak kalahnya dengan pelatih, karena wasit itu apalagi wasit yang sifatnya intern, sehingga beliau juga bisa mengevaluasi kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan atlet yang untuk mendapatkan prestasi. Kemudian yang ketiga adalah penonton. Penonton ada dua aspek. Pertama, penonton yang tidak memihak kepada kita, dan ada yang tidak memihak dengan kita. Dengan penonton memihak pada kita, itu kita seorang atlet untuk mendapatkan rasa kepercayaan diri itu tinggi, sehingga PD dia lebih tinggi dibandingkan penonton yang tidak memihak kepada atlet yang sedang bertanding. Jadi penonton itu juga menentukan untuk masalah prestasi, untuk perolehan kemenangan kalau penonton biasanya. Kemudian yang berikutnya keluarga. Keluarga itu juga sangat menunjang, karena keluarga itu harus bisa memberi motivasi kepada anaknya atau saudaranya atau atlet yang akan berprestasi. Dengan keluarga yang memberi motivasi, juga atlet itu akan mendapatkan prestasi ya turut serta. Kemudian yang terakhir, masalah organisasi. Organisasi suatu bidang olahraga itu juga sangat menentukan, karena dengan adanya organisasi suatu cabang olahraga itu mereka sifatnya mengkoordinir sebagai administrasi atau administrator, sehingga untuk mendapatkan sangat menunjang juga dalam pencapaian prestasi. Barangkali untuk sementara waktu itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian untuk itu saya kembalikan kepada Saudara Riko. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.